Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di RGTV. Hari ini kita berkesempatan main ke tempatnya Abah Edi, seorang kreatif industri di bidang box mood. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita tanya-tanya ke Abah Edinya. Bah, gimana kabarnya, Bah? Alhamdulillah. Gimana usahanya, Bah? Lancar? Alhamdulillah, selama ini lancar-lancar aja. Iya. Gini, Bah, kita dari RGTV mau sedikit nge-review usaha Abah yang dijalani sekarang, Bah. Untuk si box mood ya, Bah. Iya. Untuk lebih jelasnya nih kita mau tanya-tanya soal dari awal pembentukan, Bah. Gimana cerita Abah berdiri usaha ini gitu. Bisa dijelasin, Mbak, untuk si produk ini gimana awalnya berdiri? Awalnya sih awal banget sih dari iseng ya, karena orang banyak yang pakai vape. Terus kan saya juga ikut penasaran juga apa sih vape itu. Nah, kemudian saya tanya sama teman, wah ternyata harganya mahal. Setelah tahu mahal, saya coba-coba, oh sistemnya seperti ini, oh ternyata begini, saya mengerti dan saya cobalah bikin sendiri untuk dipakai sendiri. Tidak ada untuk buat komersil atau apa, nggak ada. Cuman saya bikin buat sendiri dan alhamdulillah jadi. Dan iseng-iseng dimasukin sosmed, ternyata banyak peminatnya. Itu aja sih awalnya. Gitu. Untuk ini, Bah, si box mood ini kan agak unik ya, Bah ya. Dari cara pembuatannya, si produknya sendiri itu agak unik ya, beda dari yang lain lah gitu, Bah ya. Untuk step pembuatannya itu dari awal tuh gimana sih, Bah, detailnya? Awalnya kita yang otomatis kita cari bahan ya. Cari bahan Kayu itu juga kita harus pilih-pilihnya yang benar-benar brulnya ada. Kalau nggak ada brulnya ya kita percuma kan, nggak ada motifnya, nanti nggak ada. Cari dulu bahan kayunya yang benar-benar bagus, kemudian kita bersihin, sikat apalah sampai istilahnya debunya hilang. Barulah kita mix sama resin. Nah, di mix sama resin kita cetak. Jadi nanti hasilnya mungkin seperti inilah ya, simpelnya. Nanti seperti ini. Nah, barulah kalau udah seperti ini nanti kita proses pembentukan. Bentuk kita belah dulu untuk bagian backdoor. Sebelah sini dibelah. Ukurannya nanti ada ukurannya sendiri, gimana permintaan orangnya juga. Nanti kalau udah bahan gini, kita bolongin ininya, dibobok dulu. Bentuknya ukurannya udah kita bikin, nanti kita bolongin dulu. Setelah dibor dirapihin seperti ini. Jadi di finishingnya seperti ini hasilnya. Finishingnya seperti ini. Setelah ini barulah kita pembentukan luar sampai seperti ini bentuknya, sampai kayak ini. Barulah nanti finishing itu dicat segala dicat, di painting ya, dibagusin lah pakai vernis lah. Setelah vernis kita masukin oven, keluar oven kita amplas lagi. Itu proses dari finishingnya itu yang prosesnya lama. Butuh berapa hari? Itu bisa seminggu lah. Soalnya kan nanti finishing awal kita buang lagi si catnya, buang lagi, semprot lagi sampai ada 4-5 kali lah. 4-5 kali prosesnya. Untuk painting ya, untuk paintingnya. Soalnya kalau kayu kan ada sifatnya dia menyerap. Kalau udah menyerap gitu udah kita harus ulang terus. Sampai kinclong lah istilahnya. Sampai bening lah. Terlihat barulah produk ini realnya gitu. Barulah nanti kalau misalkan udah beres, finishing akhir, di oven terakhir itu 2 hari. 2 hari. Biarin aja di oven kita 2 hari. Setelah 2 hari baru diangkat, kita rakit. Dirakit, barulah kita report ke yang pemesan bahwa barang sudah beres, siap dikirim. Barulah dikirim. Jadi rata-rata PO itu 1-2 mingguan. 2 minggu. Saya total 2 minggu. Total 2 minggu. Ya, total 2 minggu. Ya mungkin spare lah, kita juga takutnya kecewa mereka, kasih spare 2 minggu aja. Jadi emang pengerjaannya juga tepat waktu juga gitu namanya. Biar enak ke konsumen juga. Betul. Salah satu kunci buat saya tuh nggak boleh sampai konsumen wah lama nih. Nah itu udah udah nggak enak lah buat saya istilahnya. Jangan mengecewakan. Nomor 1 itu konsumen puas, saya juga puas. Gitu. Jadi
Untung itu belakangan aja. Nah, untung mah gampang lah nantilah gitu. Yang penting konsumen puas, lihat barang dia sampai istilahnya bangga dengan barang produk kita sendiri. Itu saya udah alhamdulillah. Apalagi kan ini produknya emang benar-benar produk lokal. Lokal ya. Dijaga gitu. Iya, harus dijaga itu. Nah, ini juga ada untuk produk besinya, Pak. Ini juga produksi ya, Pak? Iya. Untuk si produknya sendiri itu namanya apa, Pak? Ini produknya namanya Pupu Edition. Oh, Pupu Edition. Cuman dia bahannya dari aluminium dural. Nah, teman-teman, untuk produk ini ada yang dari aluminium atau besi. Nah, ini yang lebih unik itu campuran antara resin dengan kayu. Jadi hybrid ya. Jadi jenis hybrid si vape-nya sendiri. Ini murni dari resin semua, teman-teman. Hanya ada di kws.mu. Untuk pembuatannya nih, Pak, apa sendiri atau ada yang ngebantu? Otomatis lah kita butuh orang ya. Butuh orang. Cuman yang ngebantu untuk ya mungkin untuk pembuatan logo untuk laser baru saya keluar. Kalau untuk pembuatan bahan kita bikin sendiri, produk sendiri, bikin dari nol sampai jadi kita bikin sendiri. Dari logo apa bikin apa segala macam saya bikin sendiri. Oh gitu. Iya. Mau nanya lagi nih, Pak, untuk si bahan kayunya, Pak. Ini bahan kayunya jenisnya apa, Pak? Itu amboina. Yang kita biasa pakai amboina bro ya. Terus jati, terus satu lagi apa ya? Sendok keling gitu kok, cuman jarang itu bahannya. Yang banyak amboina. Untuk si kayunya sendiri emang di mix ya? Emang di mix. Oh, di mix sama resin ya. Gitu, emang Biar ciri unik. KWS sendiri gitu ya. Biar unik lah. Ciri khas KWS untuk si box. Iya. Buat si label sendiri, label apa? Label produknya gitu, ya. Saya punya produk KWS ya. KWS karena itu produk KWS tuh bengkel saya dulunya KWS gitu. Oh, nama. Nama bengkel berawalnya dari situ. Ya sudahlah, biar nggak ribet lagi. Dipakai aja. Dipakai aja udah KWS gitu. Cuman kata G Workshop kan. Iya. Cuman disingkat aja jadi KWS gitu. Jadi si KWS itu sendiri adalah kata G Workshop. Ya. Untuk store nih, Bah, store Abah itu masih industri rumahan atau udah merambah ke? Kalau saya sih selama ini belum punya toko ya. Belum punya toko. Jadi masih di rumah aja lah. Jadi kita jualan di rumah, kita servis di rumah, apapun sekarang kita di rumah. Oh, jadi murni usaha di rumah ya. Untuk harga jualnya nih? Untuk harga jual kita macam-macam juga ya. Untuk yang hybrid seperti ini kita jual di harga 3 juta. 3 juta. Untuk yang pupu kayak begini ini harga 2.350, 2.350. Jadi agak lebih mahal yang ini, Pak ya? Iya, karena yang ini. Oh, yang ini. Lebih mahal ini. Karena kan ini pengerjaannya lumayan. Kita karena kan manual ya. Pure custom gitu. Pure custom, manual. Terus bisa juga by order gitu. Kalau misalkan chipnya pengen apa nih, asal saya bisa, saya bikin gitu loh. Terus misalkan bentuknya kayak gini nih, bisa. Oh, jadi Abah emang menyediakan untuk custom gitu ya, untuk si hybridnya sendiri gitu. Betul. Jadi si konsumen itu bisa request sesuai keinginan mereka. Bisa. Gitu. Dari segi warna juga bisa request. Bisa. Warna mau seperti apa kita bisa bikin. Oke, nah ini teman-teman salah satu requestan. Ini punya saya mesen ke Abah kemarin. Nah, jadi seperti detailingnya emang kayak gini. Emang benar-benar handmade banget dari pengerjaannya. KWS Bokmut. Bah, untuk produknya sendiri nih, hal yang paling spesial dari KWS Bokmut itu apa, Bang? Kita punya chipnya OKL ya. Kita pakai chipnya OKL. Itu yang rekomen lah. Untuk saya kasih ke konsumen itu paling rekomen itu chipnya OKL T20. Kenapa? Karena kalau chip OKL itu dari flavor dia lebih enak. Jadi lebih berasa. Lebih berasa. Firing juga kenceng-kenceng enggak. Low juga enggak. Enak lah. Pokoknya buat daily, buat enak, buat daily harian udah enak. Untuk OKL. Nah, teman-teman, jadi
Untuk si box mode ini sendiri, KWS box mode itu kelebihannya itu di chipnya. Jadi kita nih sebagai pemakai vape harus tahu juga nih firing yang enak itu gimana gitu. Saya merekomendasikan banget untuk KWS box mode karena yaitu tadi firingnya standar enggak, low enggak, jadi medium tapi ke atas gitu. Mungkin yang intinya mungkin ya kalau OKR itu kan semua orang pasti bisa bikin ya, bisa ngerakit gitu loh. Iya. Cuman mungkin bedanya di wiring saya. Kalau wiring saya kan punya ciri khas sendiri ya, seperti itu. Karakternya begitu gitu. Kalau wiring orang entahlah, saya juga nggak tahu gitu loh. Cuman ya alhamdulillah sampai sekarang orang puas dengan OKR yang di wiring oleh saya gitu loh. Untuk pemasarannya sendiri nih, Bah. Abah sekarang lagi gencar-gencarnya di mana gitu? Alhamdulillah ya, kalau untuk sekarang sih kayaknya udah merata ya. Merata. Ya seluruh Indonesia lah istilahnya ya, udah merata. Ya mungkin ada juga yang ke Dubai, ada ke Korea kemarin ada. Terus yang ke Saudi juga ada kemarin. Ke Australia ada satu. Ya walaupun kuantitinya satu, tapi alhamdulillah lah kita udah masuk gitu. Gila banget teman-teman, ini produknya udah menyebar luas di dunia gitu. Jadi nggak cuma dalam negeri aja ya, Pak ya, sampai luar negeri juga ada gitu ya. Itu by PO semua, Pak? Kita bikin PO. PO semua. Sengaja saya kalau misalkan untuk ke luar atau pesanan dari luar, saya minta spek dari sana. Nanti kita ikutin speknya seperti apa, kita ikutin. Oh, by request juga? Iya, bisa. Kalau kadang-kadang ada juga yang udah produk KWS pure, udah saya minta itu, saya kasih. Jadi ada yang minta custom, ada juga yang emang dari kita sendiri gitu. Betul. Dikirim langsung ke sana teman-teman. Wah, kalau teman-teman nih, teman-teman RGTV nih, mungkin ada yang berminat atau ada yang pengen custom juga. Kita harus kemana nih, Bah? Mungkin kalau buat saya tuh memang marketing saya tuh jualannya istilahnya cuman hanya ada IG aja sama Facebook. Yang dominan sih IG ya. IG-nya itu KWS Box Mode. KWS Box Mode. Ya. Terus produk saya juga kita nggak pakai reseller, nggak pakai online shop, nggak sama sekali. Pokoknya kalau ada di online shop atau di IG yang lain jualan produk saya itu bukan KW lah gitu ya. Bisa dibilang KW lah ya. Soalnya saya cuma jualan di IG sama Facebook aja. Lainnya enggak ya. Ya mungkin kecuali kalau misalkan yang toko beli banyak. Jadi dia reseller. Dia reseller, udah jelas lah kalau toko mah ya. Cuman kalau perorangan, PO atau segala macam itu saya langsung ke KWS dan mungkin WA-nya nanti saya kasih. Jadi emang si produk ini nggak dijual di tempat manapun, emang hanya ada di KWS Box Mode untuk si custom sendiri, Pak ya? Custom sendiri ya. Nggak ada di tempat lain. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan KWS Box Mode dijual di tempat lain, hati-hati itu KW. Ya, betul. Hati-hati itu mah. Soalnya udah pernah ada kejadian juga sih. Dia bikin mengaku-ngaku produk saya, otomatis lah orang yang belinya juga komplain langsung ke saya kan. Lah saya kan nggak tahu mereka yang bikin, jadi komplainnya saya nggak tahu. Itu udah pernah kejadian, makanya saya umat-umatan gitu jadi banget. Menghindari aja gitu, Pak ya. Iya. Menghindari terjadi lagi yang kayak gitu. Betul. Jadi hargailah produk lokal gitu teman-teman. Jadi produk lokal yang emang bener kreatif itu emang susah banget gitu kan. Emang pengerjaannya juga rumit banget gitu. Jadi kalau emang ada yang mengatasnamakan KWS Box Mode di tempat lain itu KWS Box Mode itu hanya ada di Bandung. Di Bandung. Tempatnya di mana, Pak? Di Bandung. Alamatnya? Di Jalan Burujul. Jalan Burujul. Pokoknya seputaran TKI lah. TKI itu apa? TKI perumahan TKI. Oh, perumahan TKI. Jadi emang bener real produk Bandung. Nah, teman-teman, untuk produk si KWS Box Mode itu sendiri seperti ini. Jadi teman-teman kalau emang ada yang berminat, ada yang mau pesen atau mau custom gitu, nanti nomor WA Abah langsung di link deskripsi bawah ya. Itu langsung ditanganin sama si Abah. Atau kalau mau datang langsung ke workshopnya Abah itu bisa banget. Jadi teman-teman langsung pilih di sana sendiri. Jadi langsung ada
pilih-pilihannya sendiri gitu si box mood ini, bahan-bahannya. Jadi tinggal pilih aja, langsung bawa pulang gitu. Enak banget, recommended banget ini untuk yang pecinta vape. Untuk IG Abah itu KWS Box Mood. Nah, di sana teman-teman ya, jangan lupa di follow, kepoin langsung IG-nya di sana. Barang-barangnya itu unlimited banget teman-teman. Jadi kalian nggak akan kecewa gitu. Kayak gini, ini pasti nggak ada duanya di dunia, gitu. Hanya ada satu. Dan ini produk lokal Indonesia banget. Bah, untuk dari segi kesulitan nih Bang, perakitan, dari mulai perakitan sampai jadi, itu hal tersulit yang pernah Abah alami itu apa? Untuk kesulitan ya, yang udah pasti itu di spare partnya. Spare part? Karena spare part juga kan saya sebagian ada yang impor langsung. Impor. Mungkin karena kemarin corona lah ya, makanya sulit spare partnya. Terus yang lainnya sih aman-aman aja sih. Kalau bahan kayu kita kan kaya, Banyak ya. udah nggak usah takut lah kalau kayu banyak. Kesulitannya itu aja sih di spare part. Spare part chip segala macamnya gitu. Ya, karena kan saya pakainya oten semua. Oten ya? Nggak pakai yang KW. KW. Nggak ada. Saya kalau misalkan bahannya KW nih, saya pasti bilang sama orangnya, Om yang orinya nggak ada, kita pakai KW. Kalau misalnya konsumennya oke ya oke, kalau misalkan jangan ya jangan. Kita nggak mau bohongin orang lah, kasihan lah, udah mahal-mahal beli kita bohongin kan Iya, kasihan. Pokoknya saya udah bilang apa adanya aja. Jadi hal tersulit itu nunggu barang datang, Ya, Boy. Si bahan datang ke kitanya gitu ya. Betul. Jadi yang bikin lama juga itu Ya. salah satu penyebabnya itu. Itu ya. Untuk si detailing-detailingnya gitu ada kesulitan nggak Bang? Kalau detailnya alhamdulillah nggak ada. Karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa soalnya kan dari background saya udah dasarnya untuk finishing apa segala macam udah ada. Jadi tinggal nerapin aja. Nerapin itunya. Jadi aman aja lah pekerjaan ya. Cuman ya kalau kesulitan mah barang segala macam pasti ada kesulitan. Cuman kan saya bisa handle sendiri karena kan ini produk udah jelas-jelas handmade lah ya. Handmade banget. Boxnya handmade. Yang khususnya yang ini ya, yang hybrid atau kayu apa itu handmade total saya. Full handmade Ya. Jadi teman-teman, Abah ini pengerjaannya itu dari nol sampai si barang jadi benar-benar hasil karya Abah sendiri untuk si jenis yang hybridnya gitu. Tanpa bantuan atau karyawan gitu ya, maksud saya tanpa bantuan karyawan. Jadi si Abah bekerja itu emang benar-benar sendiri melayani pesanan-pesanan dari teman-teman pecinta KWS Box Mood. Abah mau nanya buat harganya nih, masing-masing harganya itu beda-beda nggak sih? Beda-beda. Beda-beda ya? Harganya beda-beda. Kita mulai dari yang paling low dulu ya. Boleh. Ini pakai chip PWM, dia harga saya jual 1 juta. 1 juta. Boxnya Hamon aluminium. Ini 1 juta. Terus kita naik ke OKL. Yang OKL Pupuh Edition ini dia di harga 2.350.000. Yang ini yang Pupuh. Kemudian naik lagi. Ini nih yang kecil. Ini pakai yang edisi yang kecil, baterainya pakai yang kecil juga, 18350, harganya 1,6, tapi chipnya udah OKL. Naik lagi ke yang 3 juta. Nah ini 3 juta, yang kayak Mas pakai itu, itu. Harga ini di 3 juta yang ini. Setelah yang 3 juta, kemudian yang stepwood. Kalau stepwood udah jelas lebih jauh harganya ya, 2 kali lipat. Ini 7 jutaan. Yang membedakan ini apa Bang? Bahannya. Oh bahan. Kita ini bahan bukan bahan lokal. Kita impor dari Ukraina, Rusia. Bahannya, baloknya ya. Balok bahan balok kayak gini. Jadi emang udah warna kayak gini gitu? Udah jadi gini motifnya. Lagian kalau misalkan ini cuma satu, ya satu, nggak bakalan ada yang dua lagi. Yang ini yang 7 jutaan. Jadi yang paling mahal tuh ini Bah, karena si bahan impor. Iya. Nah Bah, ini kan ada yang dari resin kayak gini Bah. Ini Indomie ya Bah? Indo itu mie telur. Mie telur. Ini telur teman-teman, bagus kan? Woi keren. Jadi ini kan si resin ya Bah. Jadi sifat si resin itu kan kalau prak jatuh gitu kan ada kerusakan pasti. Yeah. Nah untuk
Itu ada garansi nggak, Bah, kalau untuk kerusakannya gitu? Sebetulnya itu kalau gini aja lah, kalau barang dibeli itu buat dipakai ya, bukan buat jatuhin. Iya benar. Benar nggak? Tapi kan kita juga nggak menutup kemungkinan resiko kan. Gitu, ya. Ada insiden jatuh, retak atau pecah, nggak usah takut. Oh, jadi kirim balik aja. Oh, kirim balik jadi bisa diatur gitu ya. Bisa. Jadi teman-teman jangan khawatir nih kalau kalian pengen beli atau mahal tapi takut pecah atau gimana, jangan takut gitu. Cuman si Abah itu menyediakan jasa servis atau bisa bilang itu banyak. Jasa servis itu ada cas lagi atau free, Bang? Tergantung kerusakannya nanti. Kalau misalkan cuma retak-retak itu, udahlah, biarin nggak apa-apa. Di free gitu. Free. Kalau misalkan pecahnya parah, yang harus kita tambah membutuhkan waktu dan resinnya banyak, ya kita kena cas. Walaupun kena cas juga nggak gede-gede amat lah. Jadi bisa diservis, jangan takut lah, jangan takut. Jadi langsung aja kirim barangnya lagi ke sini. Dan hanya di sini, Pak ya, tempat servisnya, Pak ya, nggak ada yang lain gitu. Nggak ada. Saya kerja di sini, jual di sini, servis di sini, semua sendiri di rumah istilahnya ya. Karena toko juga saya nggak punya, gitu. Tapi mau OTW nggak, Pak? Ada toko? Insya Allah. Semoga ada rezekinya gitu lah. Kedepannya Insya Allah. Jadi kan teman-teman kalau mau beli itu langsung ke store-nya aja. Iya. Mungkin untuk ke nextnya ke depannya pastilah. Nah ini kalau buat yang pesanan-pesanan ke luar negeri biasanya model-model kayak begini. Nah ini model apa, Pak? Ini DNA chipnya. Dulu ini chipnya DNA saya beli ada. Kalau sekarang udah nggak ada. Oh, udah nggak ada chipnya. Kayak ini juga sama, chipnya DNA 75. Ini permintaan ke Eropa rata-rata seperti ini, model-model begini. Yang paling pasarnya laris di Eropa itu di Lebaran. Kalau di kita kurang. Bah, kalau ini kan ada suka kerusakan dari segi mesin atau chipnya ya. Itu gimana, Bah? Kalau untuk chip OKL itu saya kasih garansi 6 bulan. Ganti baru. Kalau ada masalah, ada rusak, saya ganti baru selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Ya. Tapi ya alhamdulillah belum pernah ada gitu. Dari tahun 2015, 2014 sampai sekarang alhamdulillah untuk OKL nggak ada komplain. Oh gitu. Kalau untuk PWM saya kasih garansinya cuma 3 bulan. Karena itu harus orang yang udah mengerti penggunaan PEM, yang lebih senior lah penggunaan. Karena kan ada batasan-batasannya tertentu. Untuk PWM 3 bulan, untuk OKL saya kasih 6 bulan. 6 bulan. Nah teman-teman, tadi kan kalian udah tahu ya harga per unitnya itu berapa kan, untuk harga masing-masing boxnya itu. Nah kita pengen tahu untuk penjualan per bulannya KWS Boxmood itu sendiri. Mari kita tanya ke abangnya langsung, Bah. Untuk si Boxmood itu per bulannya berapa unit bisa kalau kita pastiin sih nggak bisa ya. Cuman kita ambil rata-rata aja ya. Rata-rata ya sampai 20 sampai 25 lah. Jadi range-nya 20 sampai 25. 20 sampai 25 per bulannya terjual gitu. Kadang-kadang ya nggak bisa diduga sampai 30 gitu. Cuman sampai sekarang ya minimal banget ya 10 sampai 15 ada aja. Stabilnya segitu. Stabilnya. Nah teman-teman, jadi KWS Boxmood ini sendiri itu per bulan rata-rata terjualnya itu dari 10 sampai 25 piece mod. Jadi kalian bayangin aja nih, jadi satu itemnya itu harganya misalkan 7 juta ya. Kalian kali ini kali 25 piece, berapa banyak tuh penghasilan dari KWS Boxmood itu sendiri? Lumayan bukan? Bah, jadi saya pengen minta tips and tricks nih buat teman-teman RTTV yang ada di rumah gitu kan. Jadi saya menilai usaha Abah ini kan usaha yang perumahan tapi wow gitu kan, kreatif banget gitu kan. Jadi pengen minta pesan dan kesan buat teman-teman di rumah nih, gimana cara buat tips and tricksnya. Sebenarnya gini ya, kalau intinya tipsnya gini, kita jangan dulu bilang nggak bisa selama kita belum nyoba. Coba terus, dan saya pun bukan sehari 2 hari mencoba. Saya berjalan ini udah hampir 6 tahun lah. Nah, dengan jangka waktu 6 tahun kita bisa mateng. Nah, dari situlah kita dapat untung di situ. Makanya kita kalau buat anak muda sekarang ya jangan bosan buat mencoba lah. Apapun cobalah. Jangan misalkan pengen ini, kita
wah kendalanya nggak ada uang, nggak ada apa, aduh itu mah udah basi lah. Sekarang ngukur gengsi apa malu, udahlah, mendingan jangan, dah jadi anak sekolah aja. Iya benar. Tapi kalau misalkan kitanya kreatif dari awal lah, kreatif tuh harus dari awal, jangan ada bosen, coba terus. Itu adalah intinya kalau buat saya pribadi ya. Yang lainnya, walaupun bagaimana, paling enak tuh pekerjaan kita dihargai orang. Nah itu pembuat semangat saya, itu nggak ada lagi, itu aja intinya. Dan saya tekankan mungkin buat muslim saya ya, jangan lupa lah 2,5% dari keuntungan kita buang buat anak yatim. Itu kunci utama. Itu utama, nggak ada lagi lah. Jadi teman-teman, buat kalian nih, buat semangat kalian ya. Jadi kata Abah Edi tadi, untuk memulai sesuatu itu jangan ragu-ragu. Jadi kalau kalian emang mulai aja dulu gitu kan. Urusan gagal, urusan berhasil itu urusan nantilah gitu. Jadi sebelum kalian mencoba itu jangan bilang nggak bisa dulu. Bah, terima kasih banyak dari tim RGTV udah diperbolehin berkunjung nge-review usaha Abah. Semoga usaha Abah kedepannya makin maju lagi, makin berkembang lagi lebih besar gitu, Pak. Ya. Itu dia teman-teman hasil ngobrol-ngobrol kita bersama Abah Edi, pemilik dari KWS Box Mood. Jadi untuk teman-teman yang terinspirasi atau pengen mencoba sesuatu, mulailah dari sekarang. Nantikan video-video kita selanjutnya masih di RGTV. See you. Enak pisan KWS Box Mood.